Selamat hari Minggu. Hari ini Minggu 1 Desember tahun 2024, merupakan bulan terakhir dari tahun 2024 ini. Dan ini 1 Desember merupakan gerbang Natal di tahun ini. Nah, setiap tanggal 1 setiap bulan pertama, kita sebagai orang Kristiani senantiasa memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kenapa? Karena melalui kematian itulah setiap orang Kristen kembali dihidupkan kembali. Karena itu dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 bagian B, Tuhan Yesus setelah dia semua selesai, dia mau menyerahkan nyawanya, ya satu kata terakhir dia sampaikan Allah, sudah selesai. Jadi maksud dari sudah selesai adalah karya penyelamatannya telah selesai. Karya menyelamatkan manusia telah selesai. Itu manusia diselamatkan kembali sejak manusia jatuh dalam dosa Adam dan Hawa. Saat itu manusia terpisah dengan Allah. Tetapi Tuhan Yesus datang kembali, dipersatukan kembali dengan Allah lagi. Dan manusia kembali bersatu dengan Allah. Manusia kembali diberikan hidup kekal. Saat itu manusia diusir keluar. Salah satu alasan adalah supaya manusia saat itu supaya tidak memetik buah kehidupan yang ada dalam Taman Eden itu, sehingga mereka tidak hidup untuk selamanya. Salah satu alasan Tuhan mengusir manusia pertama, Adam dan Hawa itu, supaya manusia itu Tuhan tidak mau mereka hidup kekal karena mereka sudah jatuh. Karena itu diusir keluar dari Taman Eden itu, dan pohon kehidupan itu Tuhan perintahkan dijaga oleh malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala, sehingga Adam dan Hawa kembali tidak memetik buah itu. Tetapi hari ini pohon kehidupan itu telah dibawa oleh Tuhan Yesus dan diberikan kepada setiap orang percaya. Karena itu Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu dalam taman itu ada pohon hidup yang kekal itu sekarang dibawa oleh kembali Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal 2 ayat 10, Efesus pasal 2 ayat 6 dan seterusnya katakan, kita kembali dihidupkan melalui kematian, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kebangkitannya, dan dia telah pergi ke surga menyediakan rumah akan kembali. Dia telah menyelamatkan kita, menyelamatkan orang percaya. Jadi untuk menyelamatkan manusia saat itu tidaklah gampang. Ya, tidak gampang. Ketika Tuhan Yesus datang jadi manusia seperti sama dengan kita hampir 100%, ketika sebagai manusia dia banyak tawaran untuk menolak penderitaan. Ya. Jadi menolak penderitaan ini mulai di dalam Injil Matius sudah sampaikan bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan dibunuh, difitnah, disiksa, dibunuh. Dan hal ini dia sampaikan penderitaan pertama di dalam Injil Matius pasal 16 dan kepada murid-muridnya. Tapi Petrus bilang, jangan Tuhan, jangan menderita, lebih baik harus menghindar dari itu. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa kepada Petrus? Apa yang engkau katakan supaya saya selamatkan diri itu bukan dari Tuhan, tetapi itu dari iblis. Karena iblis mau supaya Tuhan Yesus
tidak mati supaya manusia tetap tidak diselamatkan. Karena itu dia tolak mentah-mentah penderitaan pertama. Terus kedua juga Tuhan Yesus sampaikan, ulang lagi, anak manusia akan mati, akan difitnah, disiksa, dibunuh, disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Itu juga harus sampaikan sama. Terus yang ketiga adalah Tuhan Yesus kasih tahu murid-muridnya, ayo kita kembali ke Yerusalem untuk anak manusia untuk dibunuh, disalibkan. Siapa orang yang mau pergi ke tempat di mana dia mau dibunuh, dia sudah tahu persis dan pergi. Itulah manusia Tuhan Yesus lakukan demi selamatkan manusia. Dan tiba saatnya hari Paskah, maka dia juga Tuhan Yesus sampaikan, ini sudah tiba saatnya Paskah, maka anak manusia akan diserahkan, difitnah, dibunuh. Dan hal ini juga murid-muridnya juga ketakutan. Dan sampai saatnya lah, tiba saatnya Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, maka dia sampaikan, dan dia datang berdoa di Getsemani. Doa-doa ini melambangkan bagaimana kemanusiaannya memilukan. Tetapi doa ini dia serahkan, harus jadilah kehendak Bapa, bukan kehendak Tuhan Yesus. Kalau kehendak Tuhan Yesus, maka dia sebagai manusia mencari kehendak kedagingan sendiri, maka dia menghindar dari kematian, maka tidak menyelamatkan manusia. Tetapi kehendak Tuhan, maka dia ditangkap, disiksa. Sampai yang terakhir adalah Pilatus berusaha untuk selamatkan dia. Tetapi Tuhan Yesus sampaikan bahwa kalau kuasa itu tidak diberikan oleh dari surga, maka engkau juga tidak punya kuasa untuk selamatkan saya. Hal ini yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Pilatus, dan Tuhan Yesus siap mau mati. Jadi beberapa kali usaha untuk menyelamatkan Tuhan Yesus tidak jadi, tapi Tuhan Yesus fokus untuk menyelamatkan manusia sampai dia rela difitnah, diludahi, disiksa sampai dia mau mati, dan dia sampaikan telah selesai. Jadi hukuman siksaan penderitaan ini seharusnya Adam dan Hawa yang memetik buah yang seharusnya mereka menerima, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita menerima itu. Karena itu hari ini saudara dan saya, kita jangan menganggap remeh setiap dosa yang ada. Karena dosa untuk pembebasan, untuk membalas, untuk satu dosa perbuatan itu mahal harganya untuk dibebaskan kembali. Karena itu kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana Dia telah menyelamatkan kita dan memberikan hidup kita kehidupan kekal kembali, menghidupkan kita kembali melalui kematiannya. Kita bersyukur, dan marilah kita sungguh-sungguh merayakan Natal ini dengan bersyukur kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, dan Dia telah melakukan satu tugas yang dengan baik, yaitu selesaikan karya penyelamatan bagi kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Saudara dan saya, mari kita diberikan tugas juga, harus juga kita katakan sudah selesai, yang harus kita menjalani sebagai kita gembala sidang, sinode, majelis, harus kita laksanakan sampai juga kita boleh berkata sudah selesai. Jadi sudah selesai laporannya kepada siapa? Kepada Allah yang diberikan tugas kepada kita semua. Karena itu kita juga suatu saat kita berani katakan sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom.